Yuk belanja di Hisbah Store. Dengan belanja di Hisbah Store, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk mempelajari agamanya, dan ini di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia dalam masalah agama. Dan salah satu wasilah cara seseorang dia bisa mengetahui agamanya, mengetahui Islam, yaitu dengan belajar, duduk di majelis ilmu. Dan ini juga merupakan tanda bahwasanya orang tersebut termasuk orang yang berbahagia, karena dia diberikan taufik untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fa inna min sa'adatil mar'i an yuwaffaqa lil khair." Sesungguhnya di antara tanda kebahagiaan bagi seseorang, an yuwaffaqa lil khair, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Dan yang kita lakukan pada malam hari ini semoga termasuk kebaikan, ini termasuk amal soleh, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan mengkaji kitab Asyratus Sa'ah, dan kita masuk ke Al-Mabhatsu Ats-Tsani, pembahasan yang kedua terkait asma yaumil qiyamah, nama-nama dari hari kiamat. Qala al-muallif hafizahullahu taala, penulis mengatakan, wa min madahiri al-ihtimami bil yaumil akhir, dan di antara tanda yang menunjukkan besarnya perhatian terhadap hari akhir, ila janibi dzikri asratihi, selain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tandanya, kathratu dzikrihi fil Qur'an bi asma'in mutanawwi'ah, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dzikrihi, yaitu terkait hari kiamat, di dalam Al-Quran bi asma mutanawwi'ah, dengan nama-nama yang beragam. Jadi nama-nama yang banyak. Likullin minha, setiap nama tersebut, dilalatahu atau dilalatuhu al-khassah, menunjukkan sesuatu yang khusus yang terkait dengan hari kiamat. Wa min hadhil asma'i, dan di antara nama-nama tersebut adalah yang pertama as-sa'ah. Jadi di antara nama hari kiamat yang pertama adalah as-sa'ah. Apa dalilnya? Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara nama hari kiamat adalah as-sa'ah yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala, firman Allah di surat Ghafir ayat 59, Allah mengatakan, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya as-sa'ah hari kiamat la'atiyatun pasti datang.
Hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya dinukil dalam kitab yaitu Al-Qiyamah Al-Kubra yang dikarang oleh Dr. Sulaiman Al-Asqar hafizahullahu taala. Beliau juga menyebutkan di antara nama-nama hari kiamat, dan di antara yang beliau sebutkan juga adalah as-sa'ah. Jadi di antara nama hari kiamat adalah as-sa'ah. Dan beliau hafizahullahu taala menyebutkan bahwasanya as-sa'ah ini kalimatun yu'abbiru biha fil arabiyyah an juz'in minaz zaman ghairi mahdud. Dia sebuah kata yang menunjukkan bagian dari waktu tanpa dibatasi waktu tertentu. Wa fil urf, adapun secara urf, ala juz'in min arba'atin wa isrina juz'an min yaumin wa lailah. Maka dia menunjukkan waktu as-sa'ah ini artinya jam. Jadi dia adalah artinya jam. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya as-sa'ah itu juga maknanya al-an, sekarang. Kenapa hari kiamat dikatakan as-sa'ah? Karena hari kiamat itu maknanya al-an, menunjukkan dekatnya datangnya hari kiamat. Jadi di antara makna as-sa'ah adalah al-an, sekarang, likur biha, jadi menunjukkan dekatnya hari kiamat tersebut. Adapun makna yang lain as-sa'ah ini maknanya dia adalah sesaat. Maknanya adalah sesaat. Hari kiamat dikatakan as-sa'ah yang maknanya sesaat karena hari kiamat itu datangnya secara tiba-tiba. Jadi hari kiamat itu datangnya secara tiba-tiba. Maka ini dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa hari kiamat disebut dengan as-sa'ah? Bisa jadi maknanya al-an, sekarang, yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, atau makna yang kedua artinya sesaat, yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu datangnya sesaat, yaitu datangnya secara tiba-tiba. Kemudian di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya di antara nama hari kiamat adalah as-sa'ah, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa? Inna zalzalatas saah, karena keguncangan yang terjadi pada hari kiamat itu syai'un adzim, sesuatu yang besar. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebut hari kiamat dengan as-saah. Baik maknanya as-sa'ah di sini menunjukkan dekatnya hari kiamat, atau makna yang kedua as-sa'ah ini menunjukkan hari kiamat itu datangnya secara tiba-tiba. Jadi itu nama hari kiamat yang pertama adalah as-sa'ah. Kemudian ats-tsani yang kedua yaumul ba'tsi. Hari kiamat disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan. Apa dalilnya? Penulis hafizahullahu ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Rum ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi. Dan sungguh kalian telah tinggal di dunia dalam catatan Allah Subhanahu wa taala ila yaumil ba'tsi, sampai hari kebangkitan. Fahada yaumul ba'ts, dan inilah yang dikatakan sebagai hari kebangkitan.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia dia tinggal di atas muka bumi sampai terjadinya hari kiamat. Kemudian nanti ada yang namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Tatkala manusia mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan mereka. Jadi tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan mereka, maka ini dikatakan dengan yaumul ba'ats. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya di surat Al-Hajj ayat yang kelima, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi, wahai manusia, apabila kalian ragu terkait dengan yaumil ba'ats, hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan manusia dari tanah yang dulunya tidak ada menjadi ada. Yaitu Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah. Maka tentu mampu untuk membangkitkan manusia kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hajj ini, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts. Jadi Allah sebut hari kiamat dengan al-ba'tsi. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina utul ilma wal iman, dan berkatalah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ilmu dan iman, laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi, sebagaimana tadi disebutkan oleh penulis Asratus Sa'ah hafizahullah taala, itu kalian telah tinggal di atas muka bumi fi kitabillah, yaitu dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, ila yaumil ba'tsi, sampai hari ba'ats. Fa hadza yaumul ba'ats, dan ini adalah hari kebangkitan. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Mandur rahimahullahu taala, beliau katakan al-ba'ats maknanya adalah al-ihya'u minallahi ta'ala lil mauta. Itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Maka ini namanya ba'ats. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali, menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Maka ini nama hari kiamat yang kedua adalah yaumul ba'tsi. Dan yang ketiga yaumuddin. Ad-din di sini maknanya al-jaza wal hisab. Hari pembalasan, hari perhitungan amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala namakan hari kiamat dengan yaumuddin. Ad-din di sini maknanya bukan agama, akan tapi maknanya adalah al-jaza wal hisab. Balasan dan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya jelas, itu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang merajai yaumiddin, hari pembalasan. Jadi Allah sebut hari kiamat dengan yaumiddin, hari pembalasan. Dan disebutkan oleh para ulama, kenapa hanya atau di ayat ini Allah sebutkan Maliki yaumiddin? Apakah hari-hari yang lain tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak demikian. Akan tapi maknanya pada hari kiamat, siapapun juga ternyata yang dulunya di dunia punya kekuasaan, enggak ada gunanya ketika dia sudah masuk kepada hari kiamat. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah khususkan dengan menyebutkan Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan. Yaitu ad-din di sini maknanya al-jaza, hari pembalasan wal hisab, dan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang keempat, yaumul hasrah, hari penyesalan. Yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan terkait dengan hal ini.
bahwasanya di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Apa dalilnya? Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, firman Allah di surat Maryam ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasrah." Dan berilah peringatan kepada mereka yaumal hasrah, tentang terjadinya atau datangnya hari penyesalan. Maka hari kiamat dikatakan yaumal hasrah karena pada hari tersebut semua manusia akan mengalami yang namanya penyesalan. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Enggak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali akan mengalami penyesalan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nadamatuhu?" Wahai Rasulullah, apa yang dia sesalkan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "In kana musinan nadima alla yakuna isdada." Kalau dia orang yang baik, dia akan menyesal kenapa dia tidak menambah kebaikannya. Wa in kana musian nadima alla yakuna nazaa. Kalau dia orang yang melakukan keburukan, maka dia juga akan menyesal kenapa dia tidak berhenti, tidak bertobat dari maksiatnya, dari keburukannya. Maka hari kiamat dikatakan yaumal hasrah karena pada hari tersebut semua manusia, baik orang mukmin ataupun orang kafir, maka dia akan mengalami penyesalan. Akan mengalami penyesalan. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk beramal soleh, menambah kebaikannya. Kalau dia berbuat maksiat, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia mendapati hari kiamat, maka dia tidak akan mengalami penyesalan yang lebih besar, sehingga dia tidak akan mengalami penyesalan yang besar, yaitu hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk beramal soleh. Kemudian yang berikutnya, yang kelima di antara nama hari kiamat ad-darul akhirah, negeri akhirat. Di antara nama hari kiamat adalah ad-darul akhirah, negeri akhirat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 64. Allah berfirman, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Dan negeri akhirat itulah negeri yang al-hayawan, yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Maka negeri yang sebenarnya, negeri yang kekal adalah negeri akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan hari kiamat dengan ad-darul akhirah, dengan negeri akhirat. Kemudian disebutkan oleh para ulama, kenapa hari kiamat dinamakan dengan ad-darul akhirah. Jadi kenapa hari kiamat dikatakan dengan ad-darul akhirah? Di antaranya juga disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Asqar dalam kitab beliau Al-Qiyamah Al-Kubra, beliau mengatakan, "Wa summiya dzalikal yaum bil yaumil akhir li'annahu al-yaum alladzi la yauma ba'dahu." Hari kiamat dikatakan dengan hari akhir karena pada hari tersebut tidak ada hari lagi setelahnya. Jadi hari kiamat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-yaumul akhir atau ad-darul akhirah karena tidak ada hari lagi setelahnya. Ini karena tidak ada hari lagi setelahnya. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman terkait dengan hal ini, tilka darul akhirah. Jadi tilka darul akhirati naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat, naj'aluha, yang kami berikan kepada orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ard, tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi,
wala fasadan, dan membuat kerusakan. Maka orang-orang yang dia masuk ke negeri akhirat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan surga baginya adalah orang-orang yang dia tidak menyombongkan diri di dunia, demikian juga tidak membuat kerusakan. Dan setiap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia, maka hakikatnya adalah merusak bumi. Maka setiap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu hakikatnya merusak bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan negeri akhirat bagi orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Mereka tidak menyombongkan diri dan tidak membuat kerusakan di atas muka bumi. Tidak melakukan perbuatan maksiat, dan seandainya melakukan perbuatan maksiat maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nama hari kiamat yang kelima adalah Ad-Darul Akhirah. Dan yang keenam Yaumat Tanad. Hari kiamat dikatakan dengan Yaumat Tanad, hari ketika manusia saling memanggil. At-Tanad artinya saling memanggil. Apa dalilnya bahwasanya hari kiamat dikatakan Yaumat Tanad? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir ayat 32. Allah katakan, "Inni akhafu 'alaikum yaumat tanad." Sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian yaumat tanad, ketika terjadi at-tanad, hari ketika manusia saling memanggil. Maknanya adalah hari kiamat. Maka ketika itu manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Si fulan bin fulan. Demikian juga pada hari tersebut penduduk neraka akan memanggil penduduk surga. Mereka minta seteguk air kepada penduduk surga. Demikian juga sebagian kenikmatan atau makanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang ada di surga. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seteguk air, demikian juga makanan yang ada di surga yang Allah siapkan untuk penghuni surga bagi penghuni neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-A'raf, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah." Dan ketika itu penghuni neraka mereka menyeru, memanggil ashabal jannah, penghuni surga, "An afidu alaina minal ma." Berikanlah kepada kami sedikit air, berikanlah kepada kami seteguk air, au mimma razaqakumullah, atau kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian wahai penghuni surga. Maka apa yang dikatakan oleh penghuni surga? Qalu, mereka mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keduanya, baik minuman ataupun makanan untuk penghuni surga bagi orang-orang kafir ketika itu. Maka ketika orang kafir mereka menikmati kenikmatan yang banyak di dunia. Bisa makan enak, bisa minum enak, semua yang dia inginkan ternyata terpenuhi di dunia. Akan tapi ketika di akhirat kelak, ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka dan minta seteguk air kepada penghuni surga, maka penghuni surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman dan makanan untuk orang-orang kafir. Maka inilah kenapa hari kiamat dikatakan dengan yaumat tanad, karena pada hari tersebut manusia saling memanggil. Di antaranya penghuni neraka akan memanggil penghuni surga, minta itu untuk memberikan kepada mereka seteguk air. An afidu alaina minal ma, berikanlah kepada kami seteguk air. Kemudian yang berikutnya Darul Qarar, negeri menetap. Jadi di antara nama hari kiamat adalah Darul Qarar, tempat permanen bagi manusia, tempat selama-lamanya bagi manusia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir ayat 39, "Wa innal akhirata hiya darul qarar." Sesungguhnya akhirat itu adalah darul qarar, negeri
yang permanen, negeri yang atau tempat menetap selama-lamanya. Maka manusia tempatnya hidup selama-lamanya bukan di dunia, akan tapi adalah di akhirat. Akan tapi adalah di akhirat, dan akhirat ini darul qarar. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya dia tahu bagaimanapun dia hidup di dunia, dia merasakan kenikmatan yang banyak, itu bukan tempat menetap baginya. Jadi bukan tempat menetap bagi dia. Akan tapi seorang muslim, tempat yang permanen baginya adalah negeri akhirat. Sehingga dia berusaha beramal soleh untuk tempat menetapnya yang selama-lamanya. Jangan sampai seorang muslim dia mengorbankan tempat yang selama-lamanya yang jauh lebih besar, jauh lebih nikmat, hanya demi mengejar kenikmatan dunia yang sesaat, sehingga dia meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar perintah Allah. Demikian juga larangan Allah dia langgar, malah perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dia kerjakan. Maka ini akan menjadi penyesalan bagi orang yang demikian. Dan yang berikutnya yang 8, Yaumul Fasl. Di antara nama hari kiamat adalah hari Al-Fasl, hari pemisahan. Di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Fasl. Kenapa hari kiamat dikatakan Yaumul Fasl? Karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan perselisihan yang terjadi di antara manusia di dunia. Maka Allah akan putuskan pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saffat ayat 21, "Hada yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun." Inilah hari pemisahan yang kalian dulu mendustakannya. Hada yaumul fasl. Inilah hari pemisahan. Hari tatkala Allah Subhanahu wa taala memutuskan perselisihan yang terjadi di antara manusia. Tatkala mereka di dunia dan orang-orang kafir mendustakannya, maka Allah sebut hari kiamat dengan Yaumul Fasl. Dengan Yaumul Fasl. Dan yang ke-9, Yaumul Jam'i. Di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Jam'i, yang maknanya hari pengumpulan. Karena pada hari tersebut Allah kumpulkan semua manusia. Karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura. Ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Wa tundira yaumal jam'i la raiba fihi." Dan engkau mengingatkan yaumal jam'i, yaitu hari pengumpulan, la raiba fihi, yang pada hari tersebut tidak ada keraguan di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan hari kiamat dengan yaumul jam'i karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua manusia. Kemudian yang 10 kata penulis hafizahullah taala, di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Shad ayat 53. Allah katakan, "Hada ma tu'aduna liyaumil hisab." Inilah apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Liyaumil hisab, yaitu hari perhitungan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghitung semua amal yang telah kita lakukan di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada amal perbuatan yang telah kita lakukan. Kalau kebaikan, Allah akan berikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan. Kalau keburukan, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kita, maka Allah akan memberikan balasannya. Kemudian yang berikutnya yang ke-11, Yaumul Wa'id. Di antara nama hari kiamat disebut dengan Yaumul Wa'id. Al-Wa'id maknanya ancaman. Kalau al-wa'du itu janji, kalau al-wa'id itu ancaman atau janji yang jelek, maka namanya al-wa'id, ancaman. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf
ayat 20 Allah katakan wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah fis-sur sangkakala. Dalikal yaumul wa'id, dan dalika yang demikian itu yaumul wa'id, terjadinya hari ancaman, artinya hari kiamat. Kenapa hari kiamat dikatakan dengan yaumul wa'id? Karena pada hari tersebut atau Allah Subhanahu wa taala mengancam manusia dengan hari tersebut, sehingga dikatakan yaumul wa'id, hati-hati dengan datangnya hari kiamat. Mengingatkan kita semuanya, sehingga Allah sebut hari kiamat dengan yaumul wa'id. Di hari kiamat dikatakan dengan yaumul wa'id, sebagaimana firman Allah di surat Qaf tadi. Di surat Qaf Allah katakan wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id, dan ditiupkanlah sangkakala, maka pada hari tersebut terjadilah yang namanya hari kiamat, dan Allah sebut dengan al-wa'id, ancaman. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nama hari kiamat adalah yaumul khulud, hari yang kekal. Al-khulud itu maknanya kekal. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah di surat Qaf ayat 34, Allah katakan udkhuluha bisalam, maka masuklah kalian ke dalam surga bisalam, dengan selamat. Dalika yaumul khulud, karena yang demikian itu merupakan hari yang kekal. Tatkala penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka ini mereka berada di sana selama-lamanya. Kecuali seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dari neraka sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Sudah tidak ada kematian karena Allah sudah sembelih kematian. Ini karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyembelih yang namanya kematian, sehingga tidak ada kematian, baik orang itu masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut hari kiamat dengan yaumul khulud, hari yang kekal. Dan yang berikutnya, yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala sebut hari kiamat dengan yaumul khuruj, hari keluar, yaitu maknanya tatkala manusia keluar dari kuburnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut hari kiamat dengan yaumul khuruj, hari keluar. Al-khuruj di sini maknanya ketika manusia mereka keluar dari kuburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di surat Qaf ayat 42, yauma yasma'una sayhata bil haqq, dan ingatlah suatu hari yasma'un, tatkala mereka mendengar as-sayhata bil haqq. As-sayhah maknanya adalah teriakan yang sangat keras, artinya ini tiupan sangkakala. Bil haqq, dengan benar. Dalika yaumul khuruj, itulah hari al-khuruj, hari keluar, yaitu tatkala manusia mereka keluar dari kubur dan akan berkumpul di padang mahsyar. Tatkala manusia keluar dari kuburnya menuju ke mahsyar, maka ini namanya yaumul khuruj. Kemudian yang berikutnya al-waqi'ah. Jadi di antara nama hari kiamat adalah al-waqi'ah. Kenapa dikatakan al-waqi'ah? Dari waqa'a yaqa'u, artinya pasti terjadi. Jadi hari kiamat itu dikatakan al-waqi'ah karena dia pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi al-waqi'ah, yaitu terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat disebut dengan al-waqi'. Waqi' itu satu yang terjadi, karena hari kiamat itu tidak diragukan lagi, pasti terjadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut hari kiamat dengan al-waqi'ah. Dan yang ke-15, kata penulis hafizahullah taala, di antara nama hari kiamat al-haqqah. Jadi di antara nama hari kiamat adalah al-haqqah. Apa itu al-haqqah? Maknanya sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti. Jadi hari kiamat itu dikatakan al-haqqah karena dia sesuatu yang pasti.
Ini sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Jadi al-haqqah artinya hari kiamat. Itu sesuatu yang pasti. Tahukah kamu itu apa al-haqqah? Al-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Tahukah kamu apa yang disebut dengan al-haqqah? Yaitu hari kiamat, yang ini merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Kenapa dikatakan al-haqqah disebutkan oleh para ulama? Li'anna fiha yatahaqqaqu al-wa'du wal wa'id. Karena pada hari kiamat janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Jadi karena pada hari kiamat janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat kepadanya ataupun ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yatahaqqaq itu pasti terjadi. Sehingga dikatakan al-haqqah. Kemudian di antara nama hari kiamat yang berikutnya at-tammatul kubra. Jadi at-tammatul kubra. At-tammah itu maknanya bencana. At-tammatul kubra, bencana yang besar. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat dengan at-tammatul kubra. Dia bencana yang besar. Apa dalilnya? Dalilnya sering kita dengar. Firman Allah di surat An-Nazi'at, fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila telah datang at-tammatul kubra, bencana yang besar, yaitu artinya hari kiamat. At-tamah maknanya juga bisa al-ghalibah, yang mengalahkan. Jadi at-tamah itu maknanya juga bisa al-ghalibah, yang mengalahkan atau unggul. Kenapa dikatakan demikian? Karena hari itu mengalahkan segala sesuatu. Orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Karena pada hari kiamat itu mengalahkan segala sesuatu. Kejadiannya itu mengalahkan segala sesuatu. Sehingga orang sudah tidak mengurusi anaknya, istrinya, orang tuanya dan seterusnya. Karena kejadian pada hari kiamat itu mengalahkan segala sesuatu. Maka di antara makna at-tamah adalah al-ghalibah, yang mengalahkan atau yang mengungguli yang lain. Kemudian makna yang berikutnya atau nama yang lain di antara nama-nama hari kiamat adalah as-sakhah. Namanya adalah as-sakhah. Apa makna as-sakhah? As-sakhah maknanya adalah teriakan yang membuat tuli. Teriakan yang membuat tuli. Karena teriakannya sangat keras, maka bisa membuat tuli telinga orang yang mendengarnya. Sehingga hari kiamat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan as-sakhah. Apa dalilnya? Dalilnya jelas adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat yaitu Abasa, fa idza ja'atis sakhah. Apabila telah datang as-sakhah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat dengan as-sakhah karena kejadiannya memekakkan orang yang mendengarnya. Karena kejadiannya memekakkan orang yang mendengarnya. Sehingga hari kiamat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan as-sakhah. Kemudian yang berikutnya, nama hari kiamat adalah al-azifah. Nama hari kiamat adalah al-azifah. Apa makna dari al-azifah? Al-azifah maknanya dekat. Maknanya adalah dekat. Maka ini mirip dengan makna hari kiamat as-sa'ah. Apabila kita katakan as-sa'ah itu maknanya adalah dia dekat tadi. Jadi as-sa'ah kalau maknanya itu dia al-an, sekarang, maka menunjukkan dekatnya hari kiamat. Seperti al-azifah. Al-azifah itu maknanya dekat. Apa dalilnya hari kiamat disebut dengan al-azifah? Dalilnya adalah firman Allah di surat An-Najm ayat 57. Allah katakan azifatil azifah.
azifatil azifah, telah dekat hari kiamat. Jadi Allah sebut hari kiamat dengan al-azifah karena hari kiamat itu dekat. Adapun orang-orang kafir memandangnya hari kiamat itu jauh. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang-orang kafir memandang bahwasanya hari kiamat masih jauh, wa narahu qariba. Adapun kita orang-orang mukmin memiliki keyakinan bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Sehingga salah satu di antara nama hari kiamat adalah al-azifah yang maknanya dekat. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, di antara asma'i yaumil qiyamah al-qari'ah adalah al-qari'ah. Apa makna al-qari'ah? Disebutkan oleh para ulama, al-qari'ah itu maknanya adalah mengetuk dengan suara yang keras, gedor, seperti orang yang gedor. Jadi al-qari'ah itu maknanya mengetuk dengan suara yang keras. Kenapa dikatakan hari kiamat dengan al-qari'ah? Karena kejadiannya itu seolah-olah menggedor hati seseorang karena saking ngerinya hari kiamat. Jadi hati seorang seolah-olah digedor-gedor karena kejadian pada hari kiamat itu sangat ngeri. Sehingga Allah katakan al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut hari kiamat dengan al-qari'ah. Saking ngerinya kejadiannya pada hari tersebut, maka seolah-olah hati manusia ini digedor-gedor saking takutnya terhadap kejadian pada hari kiamat. Maka ini 19 nama yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala terkait asma yaumil qiyamah. Adapun kalau dalam catatan kaki yang ada di halaman 33, beliau mengatakan dzakara Ibnu Katsir li yaumil qiyamah aktsara min 80 isman. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan nama-nama hari kiamat aktsara min 80 isman, lebih dari 80 nama. Jadi nama hari kiamat itu banyak, bahkan lebih dari 80 nama. Adapun yang disebutkan oleh penulis Asratus Sa'ah hanya 19 nama. Dan para ulama mengatakan, di antara yang dinukil juga oleh Syekh Sulaiman Al-Asqar hafizahullah taala dalam Al-Qiyamah Al-Kubra, satu benda yang dia memiliki banyak nama menunjukkan keistimewaan dari hal tersebut. Maka hari kiamat itu namanya banyak. Jadi namanya banyak, maka ini menunjukkan keistimewaannya. Dan setiap nama memiliki makna tersendiri. Jadi setiap nama dari kiamat itu memiliki makna tersendiri yang menunjukkan kejadian pada hari kiamat. Bisa maknanya as-sa'ah atau namanya as-sa'ah. Demikian juga yaumaddin, namanya juga tadi al-azifah, al-qariyah, as-sakhah, at-tamatul kubra, dan yang lainnya. Ini semuanya menunjukkan istimewanya hari kiamat karena namanya banyak. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala aktsara 80 isman, lebih dari 80 nama di antara nama-nama hari kiamat. Kenapa ini disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala? Untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki perhatian terhadap hari akhir. Allah Subhanahu wa taala punya perhatian terhadap hari kiamat. Demikian juga harusnya kita memiliki perhatian terhadap hari kiamat karena Allah sudah sebutkan dengan beragam nama yang ada di dalam Al-Qur'an, yang setiap nama menunjukkan kejadian pada hari kiamat itu demikian. Jadi supaya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya hari kiamat. Maka di Al-Mabhatsats Tsani, di bagian yang kedua dari kitab Asratus Sa'ah, penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan 19 nama terkait dengan hari kiamat. Adapun kalau kita bisa
atau ingin mengetahui nama-nama yang lain, bisa dibaca Al-Qiyamah Al-Kubro karangan Syekh Sulaiman Al-Asqar, atau kitab-kitab yang lain terkait dengan hari kiamat, yang di sana para ulama menyebutkan asma yaumil qiyamah, nama-nama dari hari kiamat. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan apabila kita mengetahui nama-nama hari kiamat, demikian juga maknanya, maka ini akan semakin menjadikan diri kita mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan beramal soleh. Karena kejadian pada hari kiamat sangat ngeri, sehingga manusia tidak ada seorang pun yang dia selamat darinya. Dan jangan sampai seorang dia berdoa kepada Allah, dia berharap bertemu dengan hari kiamat, hari kiamat kubro, kiamat yang besar. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk beramal soleh. Jadi dimudahkan untuk beramal soleh. Dan amal soleh ini membutuhkan perjuangan. Jadi membutuhkan perjuangan. Meskipun kita capek, kita letih, akan tapi keletihan yang kita rasakan akan hilang. Yang tersisa adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang dia berbuat maksiat, kelezatan yang dia rasakan juga akan hilang. Yang tersisa apanya? Yang tersisa adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, "Inna masyaqqatat ta'ah tadhhab." Keletihan ketaatan itu akan hilang. Wa yabqa thawabuha, dan yang akan tertinggal adalah pahalanya. Kalau kita melakukan ketaatan, maka kita merasakan capek, letih akan hilang, dan yang tersisa adalah pahalanya. Wa inna laddatal ma'asi tadhhab. Demikian juga kelezatan maksiat akan hilang. Orang tidak mungkin bisa merasakan kelezatan maksiat selama-lamanya. Mau berbuat maksiat juga capek, ketika merasakan kelezatan maksiat juga akhirnya akan hilang. Wa yabqa iqabuhu, dan yang tersisa adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diinginkan bagi seorang muslim, dia berbuat taat dimanapun dia berada. Apabila dia terjatuh dalam perbuatan dosa, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mungkin ini yang kita bahas, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini terkait pembahasan yang kedua yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, yaitu terkait asma yaumil qiyamah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan yaitu al-mabhatul tsalis terkait hujiyatu khabaril ahad fil aqaid. Bahwasanya hadis ahad ini bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Karena ada sebagian orang yang beranggapan bahwasanya hadis ahad itu tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah, tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah akidah, sehingga beliau bahas. Beliau akan menyebutkan perkataan para ulama bahwasanya hadis ahad juga bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Dan salah satu masalah akidah adalah masalah hari kiamat. Maka di antara dalil-dalil terkait hari kiamat itu hadisnya adalah hadis ahad. Mungkin itu yang kita kaji, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.